Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, para tabi'at atba'ut tabi'at sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa terus mengikuti langkah demi langkahnya, sunnah demi sunnahnya. Semoga kita mendapat syafaat darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya yang sangat saya hormati dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis Bapak Ustadz Deden Dai Cinta. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Al-Quran Hadis, yaitu membuat video pembelajaran. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita merenung mengapa bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat perantara malaikat Jibril, dan juga menurunkan kitab-kitab suci kepada nabi sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir yang diturunkan oleh Allah kitab yang berupa kitab Al-Quran. Sebelum Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab kepada nabi sebelumnya, yaitu kitab Jabur, kitab Injil, dan kitab Taurat. Lalu umat Islam, kita sebagai umat Islam harus sangat memahami apa yang ada dalam Al-Quran tersebut, karena Al-Quran adalah pedoman bagi kehidupan kita, malahan asyifa, itu obat bagi kehidupan kita. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berlaku selama-lamanya. Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, baik dari segi indahnya bahasa maupun lainnya. Jadi Al-Quran ini emang dari dulu sudah banyak yang ingin merubah, akan tetapi Al-Quran hanyalah kitab yang sangat kekal dan tidak akan pernah bisa dirubah. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu marilah kita memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan hanya pengertiannya secara terminologi, akan tetapi secara kebahasaan atau etimologi juga ada. Menurut Al-Lihyani, Al-Quran, pengertian Al-Quran menurut secara bahasa, Al-Quran adalah bentuk kata benda, yaitu masdar dari kata kerja qira'a yang artinya membaca. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk memahami kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beberapa ulama juga mengikuti pendapat ini. Jadi dalil dari pendapat ini adalah Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 dan ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi menurut Al-Lihyani mendapatkan pendapat bahwa Al-Quran ini bentuk kata masdar dari kata qara'a, seperti itu. Lalu ada lagi menurut Az-Zujaj. Menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran berasal dari kata al-qar'u
yang mengikuti susunan pola wazan fu'lanun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Quran menurut bahasa. Lalu definisi Al-Quran secara terminologi menurut Syekh Muhammad Al-Khudari Baiks dalam kitab At-Tariq At-Taisir Al-Islam, Syekh Muhammad Khudari Baik mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat. Yang disampaikan dengan cara mutawatir, dengan yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu menurut pendapat Syekh Muhammad Khudari Baiks ya. Lalu ada juga pendapat menurut Subki Saleh. Subki Saleh mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ditulis dengan mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Itu menurut Subki Saleh. Nah, lalu di sini ada nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran ini beberapa nama ya dalam sebutan kita atau dalam, tetapi yang paling populer yang sering kita dengar bahwa nama Al-Quran ini adalah Al-Quran, yang artinya yaitu bacaan atau yang dibaca. Lalu yang kedua adalah Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, yang artinya kitab suci Allah. Nah, yang ketiga, Al-Quran juga sering disebut yaitu Al-Furqan, artinya pembeda. Pembeda dari mana? Dari kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, Al-Quran juga bisa disebut Az-Zikr, artinya pemberi peringatan. Yang kelima, Al-Quran juga bisa disebut At-Tanzil, yang artinya yang diturunkan gitu. Yang selanjutnya di sini mari menganalisis perilaku yang memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sumber pertama ajaran Islam. Setiap muslim berkewajiban untuk memegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk tentang perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umat Islam atau sebagai umat muslim yang sangat berpegang teguh kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini sebagai dasar pedoman bagi kehidupan kita, sumber hukum bagi kita. Makanya banyak syair-syair gitu ya tentang Al-Quran. Sebagai kitab tuntunan hidup bagi setiap umat Islam, hendaknya kita setiap muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan Al-Quran, yakni menerapkan budi pekerti dan etika yang didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai tuntunan Al-Quran, baik dalam kesendirian maupun di tengah-tengah pergaulan masyarakat, baik masyarakat yang homogen maupun heterogen, berpikir, bersikap, dan bertindak menurut Al-Quran. Alhamdulillah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian mungkin dari saya. Ditutup dengan sebuah syairan. Al-Quran imamuna
Al-Quran kitabuna, Al-Quran hayatuna, Al-Quran asasuna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.